Mungkin banyak yang belum tahu nih, anak olahraga tuh kalau di perkuliahannya cuma belajar praktek doang ya. Nah itu salah ya teman-teman, anak olahraga juga belajar mata kuliah teori seperti anatomi, fisiologi, dan lain-lainnya. Nah sebelum kita masuk kepada inti dari video ini tentang mengapa pentingnya belajar anatomi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Lauren Kaisar Ignatius, NIM saya 62531110050. Saya dari PJKRK Stambu 25. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa kita sebagai mahasiswa PJKR penting mempelajari anatomi manusia dan manfaat anatomi manusia itu tersendiri bagi dunia olahraga. Nah, mungkin teman-teman belum pada tahu nih apa sih itu anatomi. Nah, anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh baik dari tulang, otot, sendi hingga koordinasi gerak tubuh. Nah, pengetahuan inilah menjadi fondasi bagi kita sebagai mahasiswa PJKR agar kita dapat menyusun pola latihan, dapat melakukan kegiatan aktivitas latihan kita dengan baik dan efektif, dan kita dapat meminimalisir cedera karena kita tahu struktur tubuh kita itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang saya perlu jelaskan kepada teman-teman mengapa pentingnya kita mempelajari mata kuliah anatomi. Nah, poin pertama adalah anatomi mengajarkan kita tentang struktur tubuh kita dan bagaimana cara tubuh kita bergerak. Seperti saat kita lari. Nah, mungkin pada saat kita lari ini yang kita tahu hanyalah kaki kita yang bergerak. Nah, tapi anatomi mengajarkan lebih daripada itu, teman-teman. Anatomi mengajarkan kita bagaimana otot-otot itu bereaksi dan berkontraksi, dan anatomi mengajarkan kita otot-otot mana saja yang berkontraksi dan sendi-sendi mana yang berfungsi saat kita lari. Nah, dengan pengetahuan ini kita dapat mengerti dan dapat memahami lebih detail tentang bagaimana cara kita menggerakkan tubuh kita seperti saat kita berlari yang saya jelaskan tadi. Nah, poin keduanya adalah anatomi itu membantu kita dalam merancang program latihan kita. Sebagai seorang yang hobi berolahraga, tidak mungkin kita berolahraga dengan hanya asal-asalan, tidak memikirkan otot mana saja yang kita latih. Karena kalau kita melakukan gerakan yang hanya melatih satu otot itu akan stres dan akan menyebabkan cedera. Nah, itulah fungsi anatomi, teman-teman. Di anatomi itu tersendiri, dia mengasih tahu kita untuk otot-otot apa saja yang dapat kita latih. Maka daripada itu kita membuat program latihan yang dimana program latihan itu bermacam-macam program latihan, yang dimana tiap-tiap program latihan tersebut memiliki manfaat yang berbeda pada tiap-tiap otot. Misalnya pada hari Senin itu tentang penguatan kekuatan, pada hari Selasa tentang fleksibilitas, dan pada hari Rabu tentang kelincahan. Nah, dengan beberapa metode program latihan yang berbeda ini dapat membuat otot yang dilatih pada hari pertama itu dapat mendapatkan recovery daripada dilatih terus-terusan selama seminggu. Nah, untuk poin ketiga ini tentang bagaimana anatomi mengajarkan kita bagaimana kita meminimalisir cedera yang diakibatkan oleh saat kita berolahraga. Nah, pada poin 1 tadi saya sudah menjelaskan, dan poin kedua ini semua berkaitan. Kenapa? Karena di poin ketiga ini kita dapat mengetahui bagaimana cara kita meminimalisir cedera. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Pada saat kita melakukan teknik. Nah, pada saat kita melakukan teknik berolahraga, saya contohkan seperti lari, kita harus mengetahui bagaimana kaki tumpuan kita saat lari, bagaimana juga kita Nah, selain dapat menghindari cedera pada saat berolahraga, kita juga dapat mengatasi cedera pada saat olahraga itu sendiri. Dimana karena kita sudah tahu tentang anatomi tubuh kita dan kita sudah tahu di bagian mana kita cedera. Nah, ilmu inilah yang sangat penting di anatomi, teman-teman, untuk kita dapat mendapatkan pertolongan pertama pada tubuh kita. Dan ilmu inilah yang menunjang perkuliahan kita dalam pembelajaran praktek lapangan. Nah, pada poin keempat, anatomi juga dapat menunjang performa atlet pada saat perlombaan, di mana atlet itu harus mengetahui di mana posisi struktur tulang dan di mana pergerakan sendi dan otot apa saja yang digunakan saat perlombaan pada caburnya. Karena pada saat latihan sedikit saja perbedaan di detail pada saat latihan dapat mempengaruhi hasil pada saat perlombaan.
Emang mempengaruhi apa sih dalam latihan yang tidak detail? Nah, dapat mempengaruhi yaitu efisiensi gerakan pada saat perlombaan, di mana gerakan tidak menjadi efektif dan dapat membuang-buang tenaga. Kedua, dapat mengurangi endurance atau ketahanan saat dia melaksanakan perlombaan. Dan ketiga adalah dia tidak dapat mengetahui atau tidak dapat mengeluarkan performa yang optimal saat dia melakukan perlombaan, di mana seperti mungkin contoh dia kekurangan daya ledak saat dia melakukan perlombaan tersebut. Poin kelima, sebagai mahasiswa jurusan PJKR, kami tidak hanya diajarkan bagaimana cara kami melakukan olahraga-olahraga tertentu, tetapi di PJKR itu sendiri kami diajarkan bagaimana cara kami merawat tulang, struktur tulang, dan bagaimana cara otot itu bekerja. Nah, dengan modal inilah kami dapat mengajari anak-anak murid kami di mana kami sebagai pendidik di masa depan nanti, kami akan mengajari mereka tentang betapa pentingnya olahraga dan bagaimana cara mereka merawat tubuh mereka, karena pada saat mereka sudah mengetahui struktur dari tubuh mereka masing-masing, mereka akan mengetahui bagaimana cara mereka merawat tubuh mereka itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Lauren Kesar Ignatius pamit undur diri. Salam olahraga.